Sundaland atau disebut Paparan Sunda diyakini menjadi salah satu wilayah bermulanya peradaban manusia. Hingga kini penelitian tentang Sundaland terus dilakukan dan menjadi incaran para ilmuwan. Sundaland merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli geologi dan arkeologi untuk menuju pada benua Asia Tenggara yang ada pada zaman es terakhir ketika permulaan laut jauh lebih rendah. Benua Sundaland tenggelam seiring berakhirnya zaman es dan permulaan air laut naik 150 meter, menyisakan wilayah yang kini menjadi Indonesia, Singapura, Malaysia. Profesor Dr. Dhani Ilman Natawijaya, Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebutkan zaman es terakhir di Sundaland mencangkup wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand. Wilayah ini menyimpan keunikan geologi dan paleografi. Sundaland sangat kaya alamnya, tetapi juga penuh bencana karena dia berada di Ring of the Five. Dia bisa mensupport atau satu peradaban besar, tapi sekaligus juga bisa menghancurkannya. Disebut Profesor Dhani, Sundaland bisa dilihat dari aspek geologi, mempunyai sejarah sangat panjang dengan zona subduksi yang terjadi setidaknya sejak 68 juta tahun lalu dan semakin aktif pada 45 juta tahun lalu. Dalam sejarah tektonik, Sundaland juga spesial karena sudah ada puluhan juta tahun yang lalu ketika pulau-pulau lain di Indonesia belum ada. Keunikan tektonik yang dimiliki Sundaland juga dikarenakan posisinya yang berada di tengah-tengah persimpangan lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Ketika zaman es terakhir, ketinggian muka laut 130 meter lebih rendah daripada hari ini dan munculnya daratan Sundaland. Lalu pada 9600 sebelum Masehi, permukaan laut 60 meter lebih rendah dari daratan. Namun ketika es mulai mencair, kondisi ini menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan laut yang menenggelamkan Sundaland. Yang unik lainnya, kalau kita lihat di zona tropis, Sundaland satu-satunya daratan yang tenggelam karena kenaikan muka laut sejak zaman es. Tentunya pertanyaan berikutnya, kalau kita melihat penyebaran dari peradaban dunia, apakah di Sundaland ada peradaban? Para ilmuwan terus menggali lebih dalam untuk menemukan berbagai temuan yang memiliki keterkaitan untuk mengungkap Sundaland. Beberapa penelitian yang dilakukan ilmuwan Indonesia berpotensi membuka jalan, bahkan menjadi bukti adanya peradaban di wilayah yang tenggelam tersebut. Berdasarkan data 3G seismik ahli geologi Dr. Andang Bahtiar di Teluk, Thailand, ditemukan sejak sungai purba yang saat ini berada di sekitar 70 meter di bawah permukaan air laut. Yang mengejutkan saat model ini di-slice pada kedalaman 100 meter, tak hanya terlihat jejak sungai yang lebih purba, tapi jaringan air yang membentuk seperti sarang laba-laba. Jaringan seperti ini bukan jaringan sungai alamiah, melainkan irigasi, ujarnya. Temuan lainnya adalah penelitian di Selat Sunda dengan memanfaatkan multi-beam oleh Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Dr. Geger Prastya.
Penelitiannya menemukan pelabuhan yang tenggelam sekitar 60 meter di bawah permukaan laut ini. Terlihat bentuknya bukan karena proses geologi, tapi merupakan ranking dari pelabuhan menurut Pak Geger. Bahkan ada jalan masuk dan keluarnya. Selain dua temuan di perairan tersebut, lebih banyak temuan di daratan yang cukup kuat berpotensi sebagai bukti peradaban Sundaland. Yang paling terkenal adalah situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Di daratan kita sebenarnya sudah punya data yang cukup bagus juga. Gunung Padang ini adalah peradaban pada zaman es, ujarnya. Sayangnya setelah sempat menggemparkan dunia serta tayang sebagai film dokumenter ilmiah Ancient Apollos di Netflix, penelitian tentang Gunung Padang harus dicabut. Setelah direview selama 9 bulan, dinyatakan memenuhi syarat ilmiah, sudah publis, pernah menggegerkan dunia selama 1 bulan. Reaksinya pun sangat positif. Kemudian ada serangan bertubi-tubi dari seluruh dunia yang akhirnya paper ini di retract oleh publishernya dengan alasan ada major error, tapi tidak pernah dijelaskan bukti dan argumen ilmiahnya. Dani menyayangkan. Ia menambahkan tak hanya Gunung Padang, banyak warisan keagungan Nusantara yang belum diteliti. Warisan-warisan ini adalah jejak peradaban di masa itu dan sangat mungkin memiliki keterkaitan dengan jejak peradaban dunia. Menurut Profesor Deni, berbagai warisan Nusantara yang masih misterius ini perlu diteliti hingga tuntas. Warisan tersebut antara lain situs Kumitir, Trowulan, Majapahit di Jawa Timur, piramida di Danau Toba hingga kawasan Megalitikum Kalamba dan Palindo, serta piramida Lembah Napu di Sulawesi Tengah. Kemudian 6 fakta menarik Sundaland, benua yang hilang di Nusantara. Para ilmuwan berhasil menemukan Sundaland, benua yang membentang di semenanjung Australia, Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut pada penghujung zaman es terakhir. Benua ini merupakan tempat tinggal sekitar 500 juta orang dengan peradaban yang sudah maju. Temuan ini tentu sangat mengejutkan karena selama ini Sundaland hilang di telan bumi. Dari segi ilmu pengetahuan, temuan ini juga akan menghadirkan perspektif baru tentang asal-usul dan sejarah peradaban manusia, terutama di kawasan Asia dan Australia. 1. Nama Sundaland. Nama Sunda berasal dari zaman kuno, muncul dalam geografi Ptolemy yang ditulis sekitar 150 Masehi. Dalam sebuah publik tahun 1852, navigator Inggris George Pindor dan Earth-nya mempromosikan gagasan tentang Bank Besar Asia. Salah satunya berdasarkan pada ciri-ciri umum mamalia yang ditemukan di Jawa, Borneo, dan Sumatera. Laman akademik Accelerator menulis menjelajah dan ilmuwan mulai mengukur dan memetakan laut di Asia Tenggara pada 1852. Pada 1921, ahli geologi Belanda Gustav Molencraft mengatakan bahwa kedalaman laut hampir merata di benua menunjukkan adanya penelap lain kuno, hasil dari banjir berulang saat tutup es mencair, dan bahwa penelap lain adalah hasil dari banjir berkelanjutan. Penelap lain adalah dataran rendah yang terbentuk akibat erosi yang berkepanjangan. 2. Luas Sundaland. Sundaland adalah wilayah geografis di Asia Tenggara yang sesuai dengan daratan yang lebih besar yang terungkap selama periode permukaan laut rendah selama 2,6 juta tahun terakhir.
Ini mencangkup pulau-pulau Indonesia seperti Bali, Borneo, Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, serta semenanjung Malaysia di Asia Daratan. Total luas Sundaland sekitar 1.800.000 km persegi. Luas Sundaland telah berfluktuasi secara signifikan selama 2 juta tahun terakhir. Luas tanah saat ini sekitar setengah dari luas maksimum. Batas barat dan selatan Sundaland ditandai dengan jelas oleh perairan dalam Pulau Palung Sunda, salah satu yang terdalam di dunia, dan Samudra Hindia. Batas timur Sundaland adalah garis Wallach, diidentifikasi oleh Alfred Russel Wallace sebagai batas timur dari kisaran fauna mamalia Asia, batas antar wilayah Indo-Malaya dan Australasia. Pulau-pulau di timur garis Wallach dikenal sebagai Wallacea dan merupakan wilayah geografis terpisah yang dianggap sebagai bagian dari Australasia. Garis Wallach setara dengan jalur air dalam yang tidak pernah dilewati oleh jembatan. Menentukan batas utara Sundaland melalui batimetri bahkan lebih sulit. Transisi fitogeografis sekitar 9 derajat lintang utara dianggap sebagai batas utara. Sebagian besar Sundaland terakhir kali terungkap selama zaman es terakhir sekitar 110.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, ketika permukaan laut turun lebih dari 30-40 meter. Jembatan daratan menghubungkan Borneo, Jawa, dan Sumatera dengan semenanjung Malaysia dan Asia Daratan. Munculnya Borneo, Jawa, dan Sumatera sebagai pulau adalah peristiwa yang relatif jarang terjadi sepanjang Pleistosen, karena permukaan laut telah turun lebih dari 30 meter selama sebagian besar 800.000 tahun terakhir. Sebaliknya, selama Pleistosen akhir, permukaan laut tinggal dan luas terungkapnya Sundaland lebih kecil dari yang diamati saat ini. Sundaland sebagian tenggelam sejak sekitar 18.000 tahun yang lalu hingga sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Selama zaman es terakhir, permukaan laut turun sekitar 120 meter mengekspos seluruh rakit Sundaland yang tenggelam dengan luar biasa, menggambarkan hubungan antara bumi padat dan bumi lembut, hidrosfera, atmosfer, biosfer. 3. Iklim Sundaland. Seluruh Sundaland beriklim tropis. Garis khatulistiwa melewati tengah Sumatera dan Borneo. Seperti di tempat lain di daerah tropis, penentu utama variasi regional adalah hujan daripada suhu. Sebagian besar Sundaland memiliki curah hujan tahunan. Hujan melebihi ekspotranspirasi sepanjang tahun dan nyaris tidak ada musim kering. 4. Flora dan fauna Sundaland. Curah hujan tinggi menghasilkan pembentukan hutan tropis di Sundaland yang bertransisi menjadi hutan gugur dan savana. Hutan premier Sundaland yang tersisa identik dengan pohon Torekap raksasa dan orang utan. Di Torekap terkenal dengan fenomena pembuahan bertahap, di mana pohon berbuah secara serempak dalam interval yang tidak dapat diprediksi. Hutan di wilayah tinggi berukuran pendek dan didominasi oleh pohon eks. Selama zaman es terakhir, permukaan laut turun dan seluruh Sundaland menjadi perluasan benua Asia. Akibatnya, pulau-pulau Sundaland saat ini menjadi rumah bagi sejumlah besar mamalia Asia seperti gajah, monyet, kera, harimau, tapir, dan badak. Banjir Sundaland memisahkan spesies yang pernah berbagi lingkungan yang sama.
Salah satu contohnya adalah ikan pektoral yang dulu berkembang di sistem sungai yang sekarang disebut Sungai Sunda Utara atau Sungai Molongrak Utara. Ikan ini sekarang dapat ditemukan di Sungai Kapuas di Borneo dan Sungai Musi dan Batanghali di Sumatera. Tekanan seleksi kadang-kadang menyebabkan kepunahan bertindak secara berbeda di setiap pulau Sundalen. Penghasil populasi mamalia yang berbeda ditemukan di setiap pulau, namun tidak semua spesies yang mendiami Sundalen sebelum banjir memiliki jangkauan yang mencakup seluruh rakit Sunda, sehingga spesies saat ini yang terkumpul di setiap pulau hanyalah fauna Sundalen atau Asia yang umum dan tidak menjadi bagian darinya. Ada korelasi positif antara luas pulau dan jumlah spesies mamalia darat dengan pulau terbesar Sundalen, Borneo, dan Sumatera menjadi yang paling beragam. 5. Penduduk Sundalen. Menurut teori yang paling banyak diterima, nenek moyang populasi Austronesia modern di Asia Tenggara Maritim di wilayah sekitarnya bermigrasi ke selatan dan Asia daratan, timur ke Taiwan dan kemudian ke wilayah Asia Tenggara Maritim lainnya. Ada juga teori yang menunjukkan Sundalen yang tenggelam sekarang sebagai tempat kelahiran bahasa Austronesia. Namun pandangan ini sangat sedikit diakui oleh arkeolog, ahli bahasa, dan ahli genetika profesional. Model keberangkatan Taiwan telah diterima oleh sebagian besar peneliti. Studi dari University of Leeds yang memeriksa garis keturunan DNA mitokondria yang diterbitkan dalam Molecular Biology and Evolution menunjukkan leluhur bersama antara Taiwan dan Asia Tenggara sebagai hasil dari migrasi awal. Dispersi populasi ini tampaknya bersamaan dengan kenaikan permukaan laut dan mungkin mengakibatkan migrasi dari Kepulauan Filipina sejauh utara Taiwan dalam 10.000 tahun terakhir. Migrasi ini memungkinkan besar disebabkan oleh perubahan iklim dan dampak tenggelamnya benua kuno. 3. Kenaikan permukaan laut terbesar mungkin telah menyebabkan banjir dan tenggelamnya benua Sunda, membentuk Laut Jawa dan Laut Cina Selatan, serta ribuan pulau yang membentuk Indonesia dan Filipina saat ini. Perubahan dalam permukaan laut mungkin telah mendorong manusia ini menjauh dari pemukiman dan budaya pesisir ke daerah pedalaman di seluruh Asia Tenggara. Migrasi terpaksa ini mungkin telah memungkinkan manusia beradaptasi dengan lingkungan hutan dan pegunungan yang baru, mengembangkan dan mendomestikan pertanian, dan menjadi nenek moyang populasi manusia di wilayah tersebut. Kesamaan genetik ditemukan di antara populasi di Asia dengan keragaman genetik yang meningkat dari utara ke selatan.